Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa S1 akuntansi khususnya semester 2 terkait dengan lanjutan dari mata kuliah Prinsip of Financial Accounting akan kita bahas terkait dengan kerangka konseptual, di mana kerangka yang mendasari ketika sebuah aktivitas bisnis itu akan mengungkapkan, menyajikan dan melaporkan terkait dengan aktivitas bisnisnya ke dalam statement keuangan atau laporan keuangan. Nah, tentunya kerangka ini akan menjadikan sebuah landasan ya atau standar yang kemarin di bab lain kita sudah bahas harus bagaimana laporan keuangan itu disajikan, seperti apa laporan keuangan itu disajikan, ketika memenuhi kriteria atau standar yang mengatur. Nah, di sini lingkungan akuntansi di mana kegiatan aktivitas sebuah akuntansi itu dipengaruhi oleh sebuah lingkungan. Misalnya ketika kita akuntansi itu dilihat dari kegiatan jasa, bagaimana nantinya ketika proses dari sebuah informasi akuntansi aktivitas bisnis dari sebuah aktivitas bisnis itu membuat, menyusun, lalu menginformasikan. Nah, jadi kegiatan jasa itu ya menyediakan terkait bagaimana cara menyajikan, menyusun aktivitas bisnis entitas itu ke laporan keuangan, menjadikan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pengguna. Nah, itu kegiatan jasa. Jadi menyediakan atau membuat atau menyusun terkait dengan aktivitas akuntansi, tentunya yang terkait dengan data-data keuangan ya, aktivitas bisnis entitas yang terkait dengan data-data keuangan disajikan dan disusun untuk menjadikan sebuah informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kalau kita melihat dari bidang studi di mana bagaimana proses merekayasa akan sebuah statement keuangan. Nah, di sini output yang diharapkan ya informasi akuntansi atas aktivitas bisnis ya, nantinya siapa dari proses akuntansi itu akan dipakai atau yang pengguna terkait dengan proses rekayasa. Nah, di dalam rekayasa itu sendiri tentunya ya harus terkait dengan prinsip base-nya, standarnya yang diacu untuk menyampaikan sebuah informasi akuntansi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari proses dan kegiatan, bagaimana nantinya mampu menyusun, menggolongkan, mengklasifikasikan atas aktivitas bisnis untuk menjadikan sebuah informasi akuntansi di mana berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, di sini terkait dengan financial accounting, bagaimana nantinya pada divisi atau aktivitas financial accounting ini menyiapkan data-data transaksi yang terkait dengan aktivitas entitas, kemudian mengkomunikasikan laporan keuangan itu untuk internal maupun eksternal. Nah, output yang dihasilkan adalah statement keuangan atau laporan keuangan itu sendiri. Ketika proses di financial accounting atau divisi financial accounting di mana akan menyiapkan dari data-data transaksi yang terkait dengan aktivitas bisnis, kemudian dikomunikasikan menjadi laporan keuangan yang digunakan internal maupun eksternal. Output yang diharapkan statement keuangan. Nah, bagaimana di manajer accounting? Nah, di sini mengidentifikasi, mengukur, menganalisis dan mengkomunikasikan dari informasi keuangan yang terkait dengan data-data informasi akuntansi. Nah, ketika di manajemen accounting di sini bagaimana membuat sebuah keputusan, perencanaan dan evaluasi atas data-data keuangan. Nah, data-data keuangan yang berwujud angka-angka ya tentunya untuk membuat sebuah keputusan, rencana maupun evaluasi atas terjadinya transaksi itu sendiri. Ketika memperoleh pendapatan di periode ini, bagaimana ketika membuat sebuah keputusan, katakanlah
untuk mencapai sebuah pendapatan di periode tertentu, apa perencanaannya untuk mendapatkan sebuah pendapatan, bagaimana ketika pendapatan itu tidak bisa terrealisasi. Lah tentunya di definisi manajerial accounting ini akan membuat sebuah identifikasi nantinya dan mengukur dan menganalisis terkait dengan capaian yang diperoleh terkait dengan pendapatan misalnya. Nah ini ketika membuat proses dari identifikasi untuk membuat keputusan, rencana maupun evaluasi terhadap perubahan akun. Nah informasi tambahan di mana bagi pengguna itu sangat penting ketika ini diungkapkan full disclosure pada statement keuangan. Nah, sehingga ada informasi selain laporan keuangan yang disampaikan di dalam statement keuangan itu sendiri. Contohnya adalah laporan tahunan misalnya. Kenapa laporan tahunan itu sebagai sebuah informasi di mana nantinya akan memiliki pengaruh terhadap keputusan. Laporan keuangan itu kayak deskripsi tentang sumber daya manusianya, deskripsi tentang teamworknya, atau laporan dari ringkasan laporan keuangan di periode-periode tertentu. Nah ini akan menjadikan sebuah informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan untuk atas laporan keuangan itu sendiri. Nah misalnya prospektus itu yang menggambarkan terkait dengan data-data saham dengan ringkasan keuangan yang ada. Tentunya di sini perusahaan-perusahaan yang skalanya besar atau berbentuk PT katakanlah. Nah di sini biasanya tersaji terkait dengan informasi saham, informasi EPS-nya, earning per share-nya, kemudian informasi terkait dengan ringkasan data keuangan. Nah informasi lain selain laporan keuangan ada rencana dan harapan, ekspektasi terkait dengan kemajuan akan perusahaan itu sendiri. Apakah ada perencanaan, planning, ada cek, ada action, ada pengendalian tentunya. Nah, apa yang nanti akan dilakukan oleh entitas untuk memenuhi prinsip dari salah satu prinsip akuntansi, yaitu going concern, keberlanjutan. Nah, tentunya ada ekspektasi yang akan disampaikan di sini, rencana dan harapan. Nah, selain itu ada informasi baru, apakah perusahaan melakukan ekspansi untuk menambah daya saing dari kompetitornya, informasi segmen baru membuka pasar atau membuka gerai lagi terhadap aktivitas bisnisnya. Lah tentunya ini menjadi sebuah informasi yang berguna terhadap keputusan itu sendiri. Nah, selain itu ada deskripsi sosial dan dampak lingkungan. Nah, banyak sekali contoh yang bisa kita lihat ketika perusahaan itu tidak mengindahkan akan lingkungannya, Banyak kejadian kenapa membuang limbah sembarang sehingga tidak mencemari lingkungan setempat, sehingga banyak didemo. Lah akhirnya perusahaan berhenti. Lah itu aktivitas bisnis sebuah entitas di mana tidak mengindahkan lingkungan. Nah, tentunya informasi selain laporan keuangan itu yang terkait dengan lingkungan akan disajikan dan diungkapkan di dalam statement keuangan itu akan memberikan impact yang baik. Misalnya perusahaan mengelola limbah dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Lah itu menjadi nilai lebih tentunya. Nah, faktor lingkungan akuntansi tentunya akan dipengaruhi oleh beberapa kriteria di sini ya. Ada sosial ekonomi. Nah, kenapa akuntansi dipengaruhi oleh sosial ekonomi? Misalnya perusahaan-perusahaan yang ketika baru berdiri dengan banyaknya pekerja di sana. Nah, tentunya akan berdampak pada akuntansi itu sendiri dari sisi akuntansi. Politik, di sini politik juga memiliki dampak terhadap proses akuntansi itu sendiri sebagai faktor menentukan untuk proses akuntansinya. Hukum begitu juga, ketika pemerintah memberikan regulasi akan memiliki dampak terhadap proses aktivitas bisnisnya sendiri. Misalnya beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan dipermudahnya izin usaha UKM. Nah itu sehingga dampak UKM itu
tinggi, perkembangan UKM tinggi, sehingga akan mengangkat nilai perekonomian di suatu tempat. Nah, itulah memiliki akuntansi nanti berperan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan mengurangi dari sisi pengangguran katakanlah. Banyak sekali contohnya, misalnya ada contoh regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait dengan delay time, di mana pada saat bongkar peti kemas untuk mendistribusikan logistiknya di sebuah pelabuhan itu tidak boleh lebih dari 3 hari lah. Tentunya banyak berdampak sekali terhadap aktivitas akuntansi di sana. Nah, ada faktor lain yang bervariasi dari waktu ke waktu, karena memang sebuah standar tadi atau sebuah perkembangan akuntansi atau standar yang ada itu harus dinamis, sehingga akan menyesuaikan nanti bagaimana perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu itu akan mempengaruhi kegiatan akuntansi itu sendiri. Nah, di sini menjadi sebuah tantangan ya bagi penyaji laporan keuangan untuk membuat dan menyusun laporan keuangan itu agar sukses. Ya, suksesnya sebuah laporan keuangan itu jika diterima dan bermanfaat. Diterima oleh semua pengguna, bermanfaat oleh semua pengguna, sehingga akan memperoleh hasil keputusan yang berkualitas tentunya. Nah, sehingga salah satu prinsip akuntansi yang memiliki going concern, kelanjutan. Nah, bagaimana nantinya ketika laporan keuangan itu bisa diterima pengguna, internal eksternal, bermanfaat eksternal internal, sehingga keputusan-keputusan terhadap data-data akuntansi itu memiliki impact yang luar biasa. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan agar suksesnya akuntansi keuangan atas entitas yang dilaporkan ke pengguna itu diterima dan bermanfaat. Nah, tentunya ketika itu dilakukan terkait dengan pengungkapan informasi yang penting, itu wajib disajikan, relevannya informasi dan realitasnya informasi itu juga sangat penting untuk memberikan informasi tambahan ke pengguna. Ketika salah satu prinsip yang full disclosure itu disampaikan atas statementnya, tentunya pasti akan memiliki impact ya yang sangat luar biasa. Nah, di sini semua perkembangan dari akuntansi itu diwadahi oleh IAI ya. IAI sebagai badan atau ikatan akuntansi Indonesia yang mengemas atau membuat sebuah standar atau membuat sebuah regulasi nantinya. Nah, di sini IAI sendiri itu bukan dari kalangan akuntansi saja ya, ada hukum, pemerintah, di mana nantinya akan membuat sebuah keputusan terhadap perkembangan perubahan dari sebuah standar itu sendiri. Lah, kalau di Indonesia itu sudah 1957 itu IAI berdiri ya, baik itu nanti menjadi anggota internasional maupun ASEAN. Nah, di sini visinya menjadi organisasi terdepan dalam pengembangan pengetahuan praktis akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Nah, ini visi dari akuntansi itu sendiri. Kalau misinya integritas, komitmen, kemudian bertanggung jawab, etika terhadap lingkungan, mengembangkan pengetahuan praktek bisnis bagi masyarakat, mewujudkan tata kelola yang baik. Nah, ini misi yang diemban oleh IAI. Nah, fungsi dan maksud dan fungsinya bagaimana? Nah, ini menghimpun profesi akuntan itu untuk memakmurkan ya, mewujudkan masyarakat dan yang adil dan makmur berdasarkan undang-undang dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga sebagai konsekuensi membantu pemerintah juga ya. Kemudian mengembangkan mendayagunakan potensi akuntan di Indonesia sehingga tercipta karya akuntan Indonesia yang dapat didharmabaktikan untuk bangsa dan negara, sebagai wadah komunikasi untuk menjembatani berbagai latar belakang untuk menjalin kerjasama yang sinergi, serasi dan seimbang. Nah, ini maksud dan fungsi dari IAI, di mana IAI itu sebagai sebuah wadah para akuntan, wadah untuk membuat sebuah kerangka, regulasi atau kebijakan yang nantinya termuat di dalam standar-standar akuntansi yang dipraktekkan di dalam aktivitas bisnis di Indonesia khususnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.